Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta debat, wabil khusus pada sementara yang dalam hal ini mengisi acara. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga bisa melaksanakan kewajiban keseharian seperti biasa. Yang kedua, salat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan tidak akan dirinya sampai akhir zaman. Nanti di akhir zaman kita di akhir zaman beliau akan mendapatkan syafaat beramin dan beramin. Bapak Ibu, sebelum mulai kegiatan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mendoakan diri sendiri, teman dan keluarga. Untuk teman-teman kita yang mungkin hari ini sedang kurang enak badan atau sakit, kita doakan supaya segera diberi kesehatan kembali. Dan juga untuk teman-teman kita yang saat ini mungkin dalam perjalanan, agar diberikan kelancaran dan keselamatan sampai ke tujuan. Selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk hari ini insya Allah nanti paling lama sampai pukul 11. Kalau lebih cepat mungkin ya lebih baik. Akan diisi oleh Pak Iskandar dari pre-teaching, artinya mempraktekkan pembelajaran kooperatif online. Nanti setelah dulu kita lanjutkan dengan refleksi atau evaluasi kegiatan kita selama 3 hari ini. Barangkali ada Bapak Ibu yang nggak ikut selama 3 hari juga nggak masalah. Nanti di akhir acara evaluasi atau refleksi itu kami akan membagikan beberapa pertanyaan yang mungkin dari saya diri di sini saya serahkan acara ini kepada Pak Iskandar untuk selanjutnya di pandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi ini insyaallah semuanya sehat. Mudah-mudahan keluarga kita, saudara kita yang hari ini sadar, mudah-mudahan juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Kepala Sekolah, tapi belum ada, akan menghormati Bapak calon pengawas Pak Suyono MPD Bapak Ibu ya, Pak Suyono ini, makanya beliau berani mencalonkan cawas karena sudah MPD. MPD yang kemudian Bu Ena sebagai narasumber dan teman-teman semuanya yang sangat berbahagia insyaallah pada pagi ini. Saya sudah 11 tahun setengah nggak ngajar, jadi ketika nanti saya ngajar mesti banyaklah kekeliruan, kesalahan. Jadi materi ini juga udah lama sekali saya tinggalkan. Kemarin Pak Yono sebagai cawas saya mendukung sekali, beliau orang hebat memang Bapak Ibu, 11 tahun setengah menjadi kepala sekolah hebat. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ditularkan kepada kepala-kepala sekolah berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, saya lanjut aja pengenalan alat peraga persegi 2 warna. Nanti kami akan bagi ketika berkelompok. Nanti waktu kelompok nanti kami informasikan kelompoknya bukan sekarang, ketika nanti ada skenario nya Bapak Ibu. Nah, saya lanjut dibesarkan kan, tidak bisa. Ya, itu ya. Nah tujuannya Bapak Ibu yang pertama ini mengenalkan ini dulu. Bapak Ibu sudah kenalkan Bapak Ibu, nanti kenalan dengan alat peraga ini. Ini dapat menggunakan alatnya, kemudian dapat mengkonkretkan terutama pada pengurangan bilangan bulan
bulat. Kemudian yang ini yang dipraktekkan untuk hari ini untuk kita nanti. Jadi kita akan praktek strategi pembelajaran kooperatif. Jadi intinya di sini. Kalau yang ini kan cuma apanya aja, materinya aja. Tapi kan intinya di sini. Nah, ini perintah dari sutradara. Nah, mengingatkan kembali Bapak Ibu, kita di kelas 1 sudah ada bilangan asli. Bilangan asli itu ingat Bapak Ibu, apa itu bilangan yang nggak palsu ya? Nah, bilangan asli. Ya, bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1. Ya, bilangan yang dimulai dari angka 1 itu bilangan asli. Ini hanya ingatkan kembali aja. Kemudian ada bilangan cacah, ini sudah mulai kelas 1 agak tengah. Ini ya bilangan cacah, masih ingat Bapak Ibu bilangan cacah ya? Dan insya Allah nanti kita akan pelajari sebentar lagi. Kemudian skenario nya ini, sekarang ini pada skenario Bapak Ibu lihat skenario kita atau setelah RPP skenario ini. Nah, skenario yang pertama nanti saya mau buatkan kelompok. Nah, buat kelompok nanti setelah ini saya buatkan kelompok. Skenario kedua menjelaskan materi, saya akan menjelaskan materi. Setelah menjelaskan materi, saya membagi lembar kerja. Saya setelah membagi lembar kerja, tiap-tiap kelompok ada ketuanya. Nah, ketuanya nanti yang mempresentasikan. Yang keempat penghargaan. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai untuk skenario yang pertama. Silakan Bapak Ibu membuat kelompoknya seperti kemarin. Kemarin itu kelompoknya harus heterogen Pak ya. Bapak Ibu untuk berdiri untuk menggabungkan meja 4-4. Ya. Nah, ini gabungkan ke sini Pak. Sini. Ini ke sini, yang ini ke sini. Ini yang ke sini. Nah, ini ke sana. Ini ada di sini. Oh itu ada satu lagi semua. Nah, sini. Nah, ini kan dari 07 semua, 07 semua. Nah, minta tolong 07 ke sini. Sini satu. 07 ke sini satu. Yang minta tolong. Nah, minta tolong 07 ke sini satu. Nah, 07 ke sini satu supaya ya sudah ya. Saya bagi ininya. Saya bagi ini berapa ini? 1, 2, 3, pas 3 kelompok. Ini alat peraganya nanti saya kenalkan. Ini alat peraganya. Ya, ini alat peraganya Bapak Ibu ada 2 warna persegi di situ. Ya, ya. Silakan dibuka alat peraganya, silakan dibuka. Buka. Nanti sebelum ditanya dulu supaya sebelum masuk materi. Sebelum masuk materi, bisa itu buka, ditumpahkan aja. Ya. Sudah Bapak Ibu sudah dikenali membuat kelompok, sudah membuat kelompok pertama. Sekarang menjelaskan materi. Ya. Lanjut. Ini alat peraga penggunaannya. Yang pertama bilangan bulat. Ya, sampai lihat sini Bapak Ibu. Maju, positif, mundur, negatif gitu ya. Nah, kanan positif, kiri negatif, naik positif, turun negatif, kan gitu ya biasanya. Nah, makanya ini namanya ada lawan, ada lawannya. Bilangan bulat itu memiliki lawan. Contohnya 2 ditambah negatif 2 berarti 0. Tidak ada lawannya bersamaan berarti dia 0 gitu ya. Bapak Ibu, saya lanjut. Jika peraga ini berpasangan sepanjang apapun tetap menunjukkan angka 0. Coba Bapak Ibu pasangkan yang biru dipasang-pasangkan. Ya, pasangkan begini. Ya, ini kan positif. Yang positif warna apa? Ya warnanya itu kita lihat. Yang positif, nah ini warnanya yang biru positif, yang merah negatif. Ya, Bapak bisa kasih tanda karena kemarin belum sempat kasih tanda. Di situ kasih tanda positif sama negatif. Ya, Bapak kasih pulpen kan? Pulpen. Kasih pulpen yang biru positif, yang merah negatif. Ya itu. Nah, kalau warna itu hanya kesepakatan aja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu di sekolah masing-masing bisa warnanya beda-beda. Ya itu sepanjang apapun dia. Ya. Ada cukup. Ini ketuanya. Ini lagi Bu, negatif.
Pas tak coret bang ente, tinggal tiga. Positif, Iya, negatif. Tadi sudah dipasang. Jadi nanti tugas ketua mempresentasikan ya di depan. Ya, saya lanjut. Dulu sudah berpasangan, ketika sepanjang apapun dia nol. Ya, nggak usah dipasangkan semua, tidak apa-apa. Lanjut. Contoh 1. Misalnya peraga berikut menunjukkan angka 2. Peraga itu menunjukkan angka 2 ketika dia berpasangan, kemudian yang positif tidak ada pasangannya. Yang positif tidak ada pasangannya berarti alat peraga itu menunjukkan angka 2. Contoh 1. Dan seterusnya 3 juga berarti 3 yang tidak ada pasangannya. 4 berarti masih berapa ini? 7. Nah, yang berpasangan kan 0 ini. Ini yang dihitung yang nggak berpasangan. 7 positif atau negatif Bapak Ibu? Positif. Makanya kalau orang kan biasanya kalau Bapak Ibu guru atau anak-anak itu ditanya negatif dikurang negatif kok bisa positif, pokoknya kalau ketemu negatif sama kurang plus gitu aja, nggak usah repot-repot kan gitu kan. Nah, tapi ini harus dikonkretkan. Jadi anak-anak tidak berjubel di sini. Aku tidak masuk akal ini negatif kali negatif kok positif, itu bagaimana ceritanya? Ya ceritanya ini Bapak Ibu. Ceritanya ini negatif kali negatif positif, ini ada ceritanya di sini untuk. Nah inilah yang menjadi fokus untuk kegiatan ini, pengurangan pada bilangan. Pengaruh nanti. Jadi dari pengalaman yang sudah masuk jangan dimasukkan. Ini memang kita membuat alat peraga untuk anak-anak mengkonkretkan. Nah, ya, untuk mengkonkretkan. Jadi supaya nanti bisa konkret. Sudah menuju ke kesimpulan, ini sudah berapa menit? Ya, 15 menit ya. Kita aja. Menuju ke kesimpulan itu akan menuju ke kesimpulan. Tadi Bapak itu kan 4 kurang 3 1, 4 kurang negatif 3 7, negatif 4 kurang 3 negatif 7, negatif 4 kurang negatif 3 negatif. Nah, Bapak Ibu antara sebelah kiri dan sebelah kanan Bapak Ibu cek gitu. Oh yang dikurang hasilnya 1, ada di sebelah kanan hasilnya 1. Yang sebelah kiri hasilnya 7, di sebelah kanan ada juga yang hasilnya 7. Sebelah kiri atau di sebelah kanan ada negatif 1. Itu sudah saya tandai warna. Bapak tinggal nyimpulkan aja kesimpulannya bagaimana itu. Pengurangan bilangan bulat sama saja Pak. Coba Bapak Ibu. Ya nanti kan kesimpulan ini. Kan ini sama dengan ini Bapak Ibu ya. Yang ini sama dengan ini. Yang ini sama dengan ini, jadi nanti angka berapa saja Bapak Ibu saya nanti akan bagikan lembar kerja yang 3 nomor ada pakai alat peraga. Kesimpulannya ada yang bisa? Silakan. Kelompok 1 silakan ya. Baik. Jadi kalau kita perhatikan ya di sebelah kiri itu ada yang jawabannya positif 1 Bapak Ibu. Jadi di situ kan 4 dikurang 3 jawabannya 1. Di sebelah kanan 4 ditambah negatif 3 hasilnya sama dengan pengurangan 2 bilangan positif. Begitu ya Pak? Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ada pendapat yang lain lagi silakan. Silakan. Pendapatnya bagus sekali. Silakan pendapat yang lain. Silakan. Ada? Ini apa? Pak Brahat mungkin? Sudah. Cocok? Ya, saya ulangi, saya lihatkan sebelah kiri pengurangan, sengaja saya taruh sebelah kiri pengurangan, bukan penjumlahan dulu. Bapak Ibu, pengurangan di sebelah kiri, kenapa bisa sama dengan penjumlahan di sebelah kanan? Yang Bapak Ibu pikirkan, pengurangan sebelah kiri, kenapa bisa sama dengan penjumlahan di sebelah kanan? Angkanya sama, hanya beda tandanya. Kira-kira ada yang mau? Requestannya berarti kan begini Pak, pengurangan 2 bilangan positif kan 4 itu bilangan positif, 3 itu juga bilangan positif. Jadi pengurangan 2 bilangan positif itu hasilnya sama dengan penjumlahan bilangan positif, yaitu tanda positif kan angka 4 ya kan, dijumlah dengan tanda negatif. Jadi pengurangan 2 bilangan positif itu hasilnya sama saja dengan penjumlahan bilangan positif dengan bilangan negatif. Kenapa hasilnya bisa sama? Karena pada proses
Pak, yang diambil itu kan tanda positifnya, ya. Jadi yang diambil itu tanda positif. Jadi tadi ada 4, kemudian yang diambil itu adalah tanda positif. Nah, pada saat penjumlahan tanda positifnya 4, tapi kan ditambah itu tanda negatif sehingga 3 tanda positif itu nilainya menjadi 0, menyisakan 1 tanda positif saja, Pak. Begitu. Mohon disingkat, agak singkat tak panjang sedikit. Ini ada pengurangan. Iya. Di sini ada penjumlahan. Ibu lihat yang belakangnya. Ini angka berapa? 3. Angka positif atau negatif? Positif. Ini angka berapa? Negatif. Negatif. Negatif 3. Yang sini juga. Jadi nanti 3. bukan hanya 1 yang dikasih kesimpulan. Ini 3. Di sini? Negatif 3. Di sini? Negatif 3. Di sini? 3. Oke. Tandanya berbeda. Bagus. Ya, terima kasih. Saya lanjut aja biar mempercepat ini. Jadi itu dari yang belakang aja itu lawannya tadi kan. Nah, ini contohnya saya ulangi lagi. Ini Ibu lihat. Nah, ini kan ini 3 lawannya negatif 3. Sama saja menjumlah dengan lawannya. Ini negatif 3, ke sini positif menjumlah dengan lawannya. Artinya mengurang dengan bilangan bulat itu sama saja menjumlah dengan lawan bilangan pengurangnya. Jadi nanti biar angka berapa saja, misalnya ada bapak tulisnya, supaya nanti kalau angka besar kan kelihatan nggak bingung. Ini monggo ada sebentar saja. 200 dikurang negatif 200. Nah, ini sama dengan 200 diapain Bapak Ibu? Ditambah dengan lawannya. Lawannya ini berapa? 200 sama dengan 400. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nanti ada angka-angka besar yang sudah masuk di tadi. Kalau angka-angka kecil nanti gunakan apa? Alat peraga. Negatif 7.000. Sama dengan negatif 5.000. Yang depan jangan dirubah, yang depan tidak boleh dirubah. Yang berubah adalah belakangnya. Tanda kurang berubah menjadi tanda tambah. Negatif berubah menjadi positif. Kalau ada begini, berarti kita harus menyelisihkan, diselisihkan. Yang angkanya diselisihkan 7.000 dengan ini ditutup aja 7.000 dengan 5.000 selisih berapa? 2.000. Sekarang tandanya besar, angka besar yang positif atau negatif? Besar positif, ya hasilnya positif. Ya Bapak Ibu, nah, itu kalau angka besar. Tapi angka besar Bapak Ibu jangan terpaku yang tadi yang 10.000. Ini berapa? 100.000 ya? 100.000, 10.000 negatif. Nah, 10.000 suka-suka aja. Tanda kurang jadi tambah. Lawannya negatif 100.000, positif 100.000. Sekarang diselisihkan 10.000 selisihkan dengan 100.000. Berapa itu? 90.000. Lihat tandanya besar ya 100, berarti ini oke, sudah ya Bapak ya? Ya, siap, sudah selesai. Bapak saya kalau sudah pintar semua, tepuk tangan untuk kita semua. Saya tinggal bagi silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit, 2 menit ya. Karena ada 5 jam 5 menit cukup Pak ya. 10. Ya nanti akan dibuat aja di sini dulu, nanti naiknya di sana belakang. Yang penting Ibu sudah paham di sini dulu. Makanya ini dikerjakan dulu di sini boleh bulat-bulatnya, yang bawahnya. Ya ya. Ini negatif 3. Negatif 3 dengan 4, ya kan? Nah, negatif 3. Kasih tanda positif.
Ini kelompok 1, kamlingannya kelompok 1, kaplingnya kelompok 2. Ya, langsung tempel aja. Ya. Kita beda, Cok. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, segala satu lagi. Kelompok 3. Mana tepuk tangannya untuk kelompok 3? Terima kasih. Ya, kita cek satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama kelompok 1 sudah turun duluan, kelompok 1. Ini kita lihat sudah betul ya Bapak Ibu, semuanya lihat sini, semuanya lihat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 lihat kelompok 1, hasil kelompok 1 Bapak Ibu. Ya, sudah betul ya. Ya, kelompok nomor 2 dikurangi 4 dilipat-lipat betul sudah. Nah, gitu ya. Kelompok nomor 3 dikurangi negatifnya. Oke, kelompok 4 ini yang tanpa alat peraga. Nah, ini yang buat saya garis bawah yang paling pokok ketika ngajar yang ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ini berubah jadi ini harus ada fasenya ini. Kemudian anak-anak juga tulisannya rapi, sama dengannya juga harus diluruskan. Kenapa diluruskan? Supaya rapi tulisan anak-anak. Ya ini Bapak Ibu sudah. Nah ini juga, jadi ini penting sekali. Walaupun nanti sama dengannya di sini juga tetap betul, tapi untuk rapinya. Jadi ini sama dengannya di sini juga betul, cuma supaya rapi. Jadi langkah pertama ini, langkah kedua ini, langkah ketiga ini ya Bapak Ibu, jadi anak-anak tahu fasenya. Ya, alhamdulillah tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian berikutnya untuk kelompok 2. Nah ini soalnya 3, 4 sudah betul ya Bapak Ibu ya. Ya lanjut, ini betul juga. Ini ya betul, disilang-silang pintar juga ini. Kalau ini enggak dilipat tapi disilang-silang, bagus. Ya, alhamdulillah bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, alhamdulillah dengan susah payahnya sudah. Ya nggak apa-apa, tapi kan bagus gitu kan. Suka dibully kan lambat kan? Ya kan bagus. Bukan ini bagus. Ya, harus begitu dalam satu kelompok harus begitu Bu. Jadi kita dalam kelas kan begitu juga. Ini bagus sekali. Jadi walaupun pelan-pelan tapi rapi ya. Tapi apa? Rapi ya. Nah, sudah betul ya. Oh ya. Ya artinya memberitahu teman yang bagus kan bagus. Nah, lanjut ini juga sudah betul. Kemudian ini juga sudah betul. Ini bagus sekali juga sudah. Nah, sudah lawannya. Oke, sudah lawannya juga. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah sekarang fase terakhir apa tadi harga apa Bu? Ini 9.000 ditambah 9.000 kok jadi 1.800 ya Pak? Ini negatif 9.000. Ini negatif. Ini maksudnya 18.000. Maksudnya cuma nolnya ketinggalan. Sekarang yang ketiga silakan Pak Yono untuk mengumumkan. Hadiahnya diambil, hadiahnya Bu minta tolong. Mempunyai
kemudian bisa memberi dalam bentuk barang. Tapi yang jangan mahal-mahal nanti menjadi anak-anak ya. Kalau kami perhatikan ya, kemudian hasil pekerjaannya juga 100 semua ya nilainya. Cuma kami beri sebutan untuk kelompok 1, mungkin ini sama saja, kelompok 1 ini super sekali. Super sekali. Iya, nomor 1. Masih nomor 1 super sekali, sangat super. Untuk nomor 2 juga sama, ya sangat hebat. Nomor 2 sangat hebat. Lagi nanti saya akan buka ya. Iya. Baca dulu. Nomor 3 ya. Sangat unggul sekali ya. Walaupun sempat salah menulis. Iya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Hebat untuk kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Diterapkan ini bagian dari kooperatif learning. Bapak Ibu nanti di satu penelitian ini nanti ada kami juga punya RPP-nya, punya itu lengkap dengan apanya itu semuanya bisa untuk penelitian Bapak Ibu untuk BTK ya, untuk BTK karena teman-teman kami di sana sudah membuat BTK pakai pakai metode ini. Terima kasih Pak Suyono, Pak Kepala Sekolah sudah memberi kesempatan kepada saya untuk di depan teman-teman walaupun sebenarnya jauh sekali karena 11 tahun setengah sudah tidak mengajar. Banyak kekurangan yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semuanya. Terima kasih atas semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas menu sajiannya termasuk hadiahnya, alhamdulillah kegiatan kita untuk PTC selesai cukup sampai di sini dan bahkan untuk menyusun kembali meja kursinya seperti semula. Kalau masih harus silakan mainnya bisa ya, sambil mungkin sampai jatuh. Untuk kegiatan selanjutnya evaluasi nanti walaupun mengisi yang mungkin pada hari pertama ada yang tidak hadir, tidak masalah, diisi saja. Kemudian untuk yang hari berikutnya ada yang tidak hadir juga tidak masalah, tapi saya mohon untuk mengisi saja. Untuk narasumber, untuk dirinya tidak mengisi ke dirinya, tapi bisa mengisi teman yang lain ya. Kalau tidak tahu dibagikan supaya kita mengusahakan. Jadi cek masing-masing dapat. Ya. Dicek namanya di atas ya, dengan cara menyentang aja, dicentang aja. Nah, iya. Berapa orang yang mau break? Kita lanjutkan satu aja. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Guru, yang saya hormati pula Bapak Guru dari
SD 27 maupun SD 007 dan SD 032 yang tergabung di gugus 7. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Tuhan yang Esa, di mana pada hari ini kita seperti awal tadi sehat dan afiat dan sampai sekarang masih sehat dan afiat. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih yang mungkin tidak bisa saya tuliskan, membayangkan pun banyaknya susah atas keaktifan dan partisipasi itu di dalam mengikuti kegiatan ini. Infostra ini sebenarnya programnya adalah program kami calon pengawas yang seyogianya semua kegiatan itu ditangani oleh calon pengawas, supaya calon pengawas itu mempunyai bekal untuk bisa memberi bimbingan dan pelatihan. Harapannya nanti pengawas itu minimal setiap tahun itu mengadakan bimbingan dan latihan seperti ini di sekolah binaannya. Tapi karena itu pengawas tidak punya uang, mestinya dibiayai oleh sekolah setempat, gitu ya. Hanya mungkin mengisi kegiatan saja itu yang pengawasnya. Dan itu bagian dari latihan kami, karena dalam kondisi yang seharusnya memang kami yang mengisi sejak awal sampai akhir, kami bagi karena ada potensi teman-teman. Mungkin kalau populasi juga lapor juga sampai sekarang kami juga berbeda. Terus melakukan kegiatan, kemudian juga nanti membuat laporan di akhir sampai akhir bisa jadi harus selesai. Karena itu atas partisipasi ini saya membantu lagi, dan mudah-mudahan kami masih meminta bantuan itu lagi tunanya supaya kami bisa menyelesaikan program ini bimbingan latihan yang berlangsung lagi sampai akhir. Dan endingnya hasilnya ya berhasil, gitu. Nilai berapapun yang penting berhasil. KKN-nya 70, KKN-nya 70, KKN-nya 70. Jadi kalau kita jadi 71 lulus ya. Saya ucapkan yaitu untuk materi mungkin berbagai sudah dari awal ada yang berpesan. Kalau kita yang hari ini berpesan dari banyak bertawa ya alhamdulillah. Mungkin hal baru bagi Bapak Ibu sebenarnya tentang olahraga ini. Sederhana tapi menyenangkan, itu anak sambil bermain gitu. Jadi yang model-model seperti yang dilakukan bahasa tadi adalah penanaman konsep. Penanaman konsep bagaimana sih pengurangan kok bisa menjadi tambah dengan lawan. Konsep yang dikasih pengurangan sama penjumlahan. Nah kalau Bapak Ibu mau lagi, kapan kita bertemu lagi? Melalui gugus boleh dengan acara seperti ini. Nah, ini yang bisa kita buat dengan sederhana. Semua data itu persipannya juga, segitiga juga, belah ketupat juga. Nah, sehingga kita tidak langsung menanamkan konsep kalau segitiga ini setengah adalah segitiga begitu, jadi diperhatikan dulu. Jangan orang tidak betul. Bagaimana sih rumus volume kubus itu kok bisa S dan S dan S itu yang signifikan, dan itu bisa kita laksanakan di kubus, dan itu bisa dijadikan PTK, dulu yang PTK, itu kalau saya itu mengajar lampu seperti ini kan. Kembali atas partisipasi Bapak Ibu, kembali saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya kami mohon Bapak Kepala Sekolah untuk bisa menutup kegiatan ini. Jadi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, tanpa merasa hormat kami, bila perlu kami sebutkan lagi satu persatu. Mudah-mudahan kita dalam masih kondisi sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Tanpa terasa 3 hari kita sudah berjalan dalam kegiatan IHT, in-house training. Walaupun sederhana, tapi bagi saya sesuatu hal yang luar biasa. Andaikan kita mendatangkan narasumber Bapak Ibu, berapa lagi biaya yang kita butuhkan. Dan alhamdulillah sebenarnya di gugus kita ini, di gugus 7,
Itu banyak sekali orang-orang hebat di dalamnya. Cuma kadang-kadang pemberdayaannya kurang. Beliau termasuk skandal ya, kepala sekolah berprestasi, Bu Hernas termasuk narasumber nasional. Dan ini tidak dimiliki, tidak semua gugus memiliki. Nah, kemudian juga saya ingin sedikit berpesan bagi Bapak Ibu sekalian, ya wabil khusus juga guru-guru. Kita ini yang kita hadapi itu dunia anak. Ketika kita masuk ke anak, maka kita masuk dunia anak. Ketika kita kurang nyaman, ketika di pertemuan atau dimanapun, ketika orang lagi diskusi, ketika mereka memperkenalkan dirinya, itu ketika ngomong guru SD itu tidak pede. Saya tuh kadang-kadang kira, apalah saya cuma guru SD. Padahal Bapak Ibu, dasar ibarat sebuah bangunan. Kalau dasarnya ini nggak kuat, kalau dasarnya ini nggak kokoh, ini di atasnya itu pasti akan goyah. Tapi mereka kadang-kadang lupa. Bahkan begitu ulama jadi ulama besar, mohon maaf, mereka lupa yang ngajari pertama abatata itu siapa. Jadi tanamkanlah pada diri kita ini, banggalah kita jadi guru. Ya, mohon maaf, saya memang agak-agak apa ya, tidak nyaman kurasa kalau ketika ada apalah saya cuma guru SD. Ya, itu adalah satu-satunya mohon maaf amal ibadah kita yang rutin yang kita lakukan setiap hari. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih kepada narasumber kita Ibu Hernas dan Pak Iskandar, dan juga saya sangat berterima kasih dengan Pak Siono. Alhamdulillah kita bisa bersinergi melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Beliau tercover dalam kegiatan di klubnya, saya juga tercover dalam program yang ada di sekolah ini. Artinya kita melakukan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, yang mana hal ini bisa ditindaklanjuti untuk kedepannya. Mungkin mudah-mudahan di sekolah ini atau di gugus atau mungkin di sekolah itu bisa dipraktekkan mungkin kegiatannya. Kalau memang tidak bisa satu hari sekaligus, 3 hari sekaligus, ya mungkin juga di Sabtu, tapi terus berkesinambungan. Keinginan saya ke depan seperti itu, sebagaimana saya mencontek beliau, karena beliau dulu juga setiap Sabtu itu ada kegiatan itu kayaknya karena memang yang baik, itulah yang kita contoh. Itu dari saya. Kemudian selama 3 hari ini, bila mana kami dari pihak sekolah, khususnya saya pribadi, bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mungkin dari segi pelayanan, tempat ataupun konsumsi, bila mana ada hal yang tidak diinginkan, cukuplah yang tidak ditinggal di sini, yang diingat yang baik-baiknya saja. Itu harapan kami. Dan saya pribadi dari awal juga sampai akhir dengan kekurangan saya, dengan batas-batasan saya, mungkin juga memberikan juga ucapan selamat bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini kembali ke sekolah masing-masing selamat sampai tujuan dan kembali mengajar dan mendidik anak-anak kita. Jadikanlah mereka generasi yang hebat, tinggalkanlah generasi yang kokoh dan kuat. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah, dan generasi yang lemah akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang terpuruk. Harapan kita ke situ. Oke, dari kami selaku kepala sekolah di sini, kemudian Bapak Ibu sekalian, karena sudah kita sampai di penghujung acara, karena namanya ada pertemuan pasti ada perpisahan, ada pembukaan, mestinya juga harus ditutup. Maka pada hari ini jam 10:45 waktu Indonesia Tengah, kegiatan IHT in-house training meningkatkan kreativitas dan inovasi guru dalam menerapkan pendekatan strategi pembelajaran yang efektif melalui cooperative learning di tingkat gugus yang bertempat di SD 027. Saya nyatakan ditutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.